Daerah kene iki memang nggon kebon kopi. Kuwi jaman biyen sing akon nandur kuwi wong Londo kalas Belanda. Itu dengan nama Agustinus de Sence. Lah pohon peninggalan Belanda yang ditanam itu saya keliling di kebun-kebun itu tinggal 5 pohon. Saya punya pikiran inisiatif, saya kembangkan, terus saya ngajak teman-teman masyarakat di daerah saya ini gimana caranya kita itu bertani tapi tidak hanya sayur. Kita harus mengembangkan kopi yang peninggalan zaman Belanda itu supaya kedepannya kopi di daerah lereng Merapi ini bisa berkembang, kita supaya jadi pengusaha kopi. Untuk penanaman saya tentang kopi, yaitu saya sudah mulai mengembangkan pohon kopi yang peninggalan zaman Belanda. Dan untuk saat ini pohon kopi saya yang di kebun, yang tumpang sari itu sudah ada sekitar 500 pohon. Jadi masih bisa nanam sayuran, tembakau. Jadi antara sayuran, tembakau sama kopi itu tidak mengganggu salah satu pohon kopi yang kita tanam. Jaraknya sekitar 2 atau 3 meter. Yaitu tidak mengganggu sayuran, tetap sayuran kita bisa tanami, terus kopi tetap bisa tanami, bisa berbuah. Untuk yang di atas, yang di ketinggian 1900 yaitu agroforestry, yaitu di bawah pohon sama rumput. Lah di bawah pohon itu untuk kopi lebih bagus karena sudah ada naungan. Pohon tahunan itu akasia, itu lebih bagus. Saya sudah mencoba juga mengembangkan kopi yang peninggalan zaman Belanda untuk yang di ketinggian 1900. Terus yang di Tumpang Sari ini sudah berjalan dari tahun 2012. Ya sebenarnya peran seorang Yohanes Agustinus de Sence itu dimulai dari ayahnya dulu, di mana ayahnya seorang pensiunan pegawai VOC yang bertugas di Kasunanan sebagai seorang penerjemah ya. Beliau kemudian pada saat menjelang pensiun itu menyewa sebuah tanah apanage ya di daerah Ampel, lereng Gunung Merbabu yang dia kelola sebagai perkebunan dan kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Yohanes Agustinus de Sence tersebut yang biasa disebut dengan Tinus. Nah dari situlah perkebunan yang ada di sana terutama kopi itu berkembang karena Yohanes Agustinus de Sence ini cukup berjasa ya bagi masyarakat daerah Ampel, di mana dia memberikan bibit gratis kepada masyarakat yang kemudian dikelola oleh masyarakat. Setelah itu dia sendiri yang membeli, jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk mencari tengkulak atau pembeli. Jadi dia sudah langsung membeli hasil dari masyarakat tersebut sehingga masyarakat merasa kehidupan ekonominya seperti dibantu gitu. Sebenarnya kita warga Boyolali ini mewarisi sebuah komoditi yang sangat luar biasa. Karena apa? Pada masa kolonial dulu di Banyuanyar ini kita temukan pohon-pohon kopi tinggalan dari beliau dan sudah dilestarikan sejak turun-temurun oleh warga masyarakat. Yang uniknya ini, kopi Boyolali yang luasannya lebih dari 12 hektar itu dikelola oleh warga secara turun-temurun. Sehingga di sini kalau kita mencari pohon kopi dengan usia di atas 80 tahun, di atas 50 tahun masih ada. Dan perkebunan di sini rata-rata usianya sudah di atas 30 tahun. Dan dikelola secara turun-temurun. Jadi kalau di sini istilahnya ada istilah kopi Barindo, kopi Lebare Londo. Biasanya kopinya besar-besar. Nah itu kalau di kopi sebenarnya itu varietas kopi Excelsa, Excelsa Liberica ya, Excelsa dan Liberica yang dulu dipakai karena batang kopi yang dibawa dari sana itu ternyata di sini nggak kuat, terserang penyakit, akhirnya pakai varian itu. Nah pohonnya itu masih tumbuh liar secara sporadis, masih dipanen oleh warga. Sebutan kopi Londo itu kan jelas bahwa kopi yang ditanam di lereng Merbabu, lereng Merapi itu memang ditinggalkan oleh orang-orang berkebangsaan Belanda. Namun memang pada saat itu de Sence yang menjadi pelopor, artinya dia memang punya lahan perkebunan yang cukup besar. Eksistensi daripada kopi Londo ini, di mana memang perkebunannya dimiliki oleh orang Belanda atau orang-orang Indo, tetapi masyarakat juga yang mengelola. Jadi ada simbiosis gitu.
bahwa dimana nantinya juga hasil yang diperoleh oleh masyarakat itu yang berupa kopi itu juga dibeli oleh Yohanes Agustinus DCNC, karena memang dalam bisnisnya DCNC tidak hanya memikirkan keuntungan secara pribadi, tetapi juga bagaimana caranya dia juga bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Dan itu bisa dirasakan hingga saat ini karena banyak sekali pohon-pohon kopi itu yang tumbuh dari zaman Belanda sampai hari ini itu masih ada. Ya itu ada yang ditanam, tetapi juga benihnya memang seperti benih liar gitu ya. Setelah Agustinus DCNC itu lengser, itu tanah milik petani itu dikembalikan lagi. Jadi dikembalikan ke petani lagi. Terus sampai sekarang, jadi turun-temurun itu Mas. Jadi dari DCNC turun-temurun ke nenek moyang kita di wilayah Boyolali, terus turun-temurun sampai sekarang itu masih. Jadi masih dikembangkan. Dan selama 2014, terutama saya Omah Kopi Ngemplak itu belajar melalui potensi yang ada di lingkungan kita, khususnya di Desa Banyuanyar itu kita belajar perkopian. Jadi belajar dari hulu sampai hilir. Apa toh manfaatnya? Manfaatnya kita untuk bisa edukasi ke petani kembali, gimana caranya menanam yang betul, gimana cara melihara kopi yang betul, terus petiknya yang betul. Jadi sehingga potensi yang ada di lingkungan kita ini, khususnya kopi, itu bisa berkembang untuk ekonomi masyarakat. Dan bahkan sampai sekarang itu masih potensi kopi di Boyolali masih banyak. Dan ini dari tahun ke tahun tambah berkembang lagi. Edukasi yang terutama adalah dari jenis-jenis kopinya. Di Boyolali ada komplit, ada Arabica, ada Liberica, ada Robusta. Jadi bahkan petani aja nanam kopi nggak tahu jenisnya apa. Lah itu pertama kali yang diedukasi bahwa ini, oh inilah tanaman kopi Robusta, dari daun, dari pohon sudah beda. Ini Arabica, sama dari daun, dari pohon sudah beda. Apalagi Liberica. Liberica itu pohonnya bisa tinggi, bisa 12 meter, dan pohonnya bisa besar. Kayak yang kalau di sini dinamakan kopi nangka, yang Liberica. Kalau yang saya terapkan adalah kita edukasi nggak semua masyarakat, Mas. Jadi kami milih dulu petani yang punya lahan agak luas, kita edukasi. Kita benar-benar sampai ya terutama di hulu lah, dari pemenanaman jaraknya berapa, terus nanti pengembangannya adalah cara panennya gimana, terus budidayanya gimana. Jadi edukasinya itu. Jadi kami selama ini milih cuman beberapa petani dulu. Tapi kalau petani udah jadi selama dari 2014 sampai 2018 itu aku cuma ngambil petani cuma 3. Jadi setelah yang 3 ini diedukasi udah masuk, udah jadi, baru yang lain mengikuti. Jadi perlu perjuangan banget dan membutuhkan waktu lama. Karena edukasi petani itu seperti yang saya katakan tadi, dari 3 petani aja saya sampai 3-4 tahun loh edukasinya. Terus kalau untuk ke desa wisata, ya desa wisata itu lebih ke masyarakatnya sendiri. Nanti gimana, kita sering komunikasi, sering kumpul antar kelompok. Jadi ada di sini kan ada kumpulan kelompok, itu rutin tiap selapan sekali, jadi 35 hari sekali itu. Jadi ya terutama SDM, Mas. Jadi SDM itu penting banget, gimana caranya kita merubah desa kita menjadi untuk desa wisata. Desa wisatanya juga desa wisata edukasi. Jadi desa wisata untuk pembelajaran.
Nah, kalau kita berkaca dari ya kopi ini tadi, kita bisa melihat kok bahwa zaman dahulu tuh kita masih patut pertanyakan atau kita perlu riset kembali seperti apa sih kehidupan pada masa lalu antara kaum pribumi dengan bangsa Eropa. Nah, narasi ini penting untuk membangun kebersamaan. Apalagi kalau kita melihat hari ini di mana anak-anak muda kita krisis identitas, ya, kita juga banyak sekali anak-anak muda yang sudah kritis pengetahuan akan sejarah. Jadi saya kira melalui budaya kopi, budaya minum kopi, budaya cocok tanam kopi ini kita bisa belajar tentang arti penting sebuah toleransi, sebuah identitas masyarakat yang bahu-membahu pada masa dulu, dan kita bisa pakai hingga saat ini, kita bisa terapkan pada masa hari ini. Apalagi tentang teknologi, ya. Hari ini kita banyak sekali disuguhi teknologi pengolahan kopi. Saya melihat satu hal yang cukup penting ya dalam hal ini, bahwa kesederhanaan itu penting dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat pada masa itu, teknologi kopi hanya itu saja, dijemur, disangrai, ditumbuk, lalu dinikmati. Tetapi kenapa bisa menjadi komoditas yang luar biasa menguntungkan? Apalagi hari ini kita melihat kopi diproses dan kalau orang Jawa bilang diupokoro, ya, seperti itu, semodern mungkin dengan seni bahkan. Dan tren yang saat ini booming adalah anak muda ngumpul minum kopi sambil membincang. Nah, alangkah lebih baiknya apabila kita bisa melihat kesederhanaan itu dibalut dengan teknologi. Apalagi kalau kita melihat sejarahnya bahwa kita dipersatukan melalui salah satunya adalah budaya kopi ini. Harapan kami sebagai petani dan juga pedagang kopi di sini, ya, kami terutama kopi nangka yang menjadi khas di tempat ini semakin dikenal banyak orang, bahkan bisa Nusantara, ke luar negeri juga. Jadi biar kopi-kopi yang ada di sini itu bisa dinikmati siapa saja di Nusantara maupun di luar negeri, mungkin di masyarakat sekitar, dan juga bisa menolong para petani dan pedagang kopi yang ada di sini. Jadi semakin memantapkan Desa Banyuanyar untuk menjadi desa wisata yang mengedukasi kopi. Intinya harapannya itu kualitas kopi Boyolali itu bisa konsisten, Mas. Ya, kan dari edukasi, dari yang kita edukasikan ke petani itu kan biar produk masyarakat kopi, masyarakat Desa Banyuanyar terutama, terus Boyolali itu biar maksimal bahannya. Terus yang kedua adalah konsisten. Jadi kalau konsisten, petiknya bagus, rasanya bagus, itu kan peminat tetap datang terus gitu.